dalam keadaan senang ataupun sebaliknya. Karena bersyukur bukan hanya sesungguhnya dalam keadaan kita senang, hatta umpama kita dalam keadaan kurang senang, tapi hakikatnya kita tetap mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita dalam keadaan mendapatkan musibah, ditinggal oleh orang tua kita yang sangat kita cintai seperti ini, tapi keluarga almarhumah sesungguhnya tetap mendapatkan nikmat. Apa kenikmatannya itu? Diberikan umur, diberikan kesehatan, dan juga diberikan kesabaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka mudah-mudahan dengan kesyukuran tiang pelunggu dalam keadaan dan situasi apapun, maka mudah-mudahan Allah masukkan pelunggu dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Ini ayat sesungguhnya menjadi peringatan yang memiliki makna yang cukup dalam. Karena itu para sahabat ketika Sidang Nabi menyampaikan ayat ini banyak yang berdoa, Allahumma adkhilna minal qalil. Itu doanya sahabat. Ya Allah, masukkan kaki dalam golongan seketik. Nabi masukkan kaki dalam golongan yang sedikit, maknanya adalah qalil dalam ayat wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah menyatakan sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Walaupun Allah menyatakan sedikit dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, mudah-mudahan tiang pelunggu masuk di dalam ayat tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengantar jenazah rahimakumullah, meninggal dunianya orang yang beriman itu penuh dengan ibrah, penuh dengan nilai-nilai pelajaran bagi tiang pelunggu yang masih hidup. Apalagi kalau yang meninggal dunia itu adalah orang yang kita kenal baik. Alasan kita mengatakan orang yang kita kenal itu baik, katakan seperti ibunda kami Hajjah Fatimah Akbar ini, beliau orang yang baik. Kenapa yang mengatakan, yang ajak pelunggu memberikan kesaksian bahwa beliau orang baik? Tunas sekali lagi jamaah sekalian, almarhumah ini orang bagus. Almarhumah Hajjah Fatimah ini dengan bagus. Kesaksian yang pelunggu mengatakan almarhumah ini bagus ini bukan sekedar memberikan kesaksian, tapi ada beberapa alasan Bapak Ibu. Yang pertama, almarhumah ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Almarhumah ini punya keyakinan bertuhankan Allah. Satu. Dan setiap orang yang beriman itu digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang baik. Dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW bersabda, hasratani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, apabila dua perkara itu ada pada diri seorang hamba, la syai'a afdalu minhuma, maka nek narak sabau kalahan beli pahala. Apa yang pertama dari kebaikan itu? Yang pertama adalah al-imanu billah. Apabila di dalam hati tiang, apabila di dalam hati pelunggu ada keimanan kepada Allah. Bukan bisa beriman doang, jamaah sekalian. Wah, nek narak kau kalahan beli pahala. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka ngiring untuk menjaga keimanan ini, Bapak Ibu, ngiring menjaga keimanan ini. Jangan dia sampai ternodai, jangan dia sampai dikotori, apalagi jangan sampai dia rusak. Jangan sampai dia rusak. Ngiring untuk menjaga keimanan. Maka ini pelunggu yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa. Apa bahasa yang digunakan Allah di dalam Al-Quran memerintahkan pelunggu berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Namun dengan dia beriman dan dia terpanggil sila-sila Allah puasa. Kenapa yang dipanggil puasa itu hanya orang beriman? Saya namun dengan beriman dan milih dari puasa sila. Dan kau kelapa hati. Bahkan kalau dia mengatakan dirinya puasa tapi dasar puasanya tidak iman, juga dengan doang dong kena puasa. Kemarin misalnya saya minum terus saya kena. Kan tidak. Kalau dia melaksanakan puasa itu tidak dasar iman. Tapi kalau tiang pelunggu melaksanakan puasa ini dasar iman, sendirian kita bangkat lagi loh, telek kenyaman, kemiruan kenyamanan ini. Andai kata pelunggu memetiknya, lalu kemudian meminum airnya, siapa yang tahu coba? Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh orang yang berpuasa. Jika puasa yang dia lakukan dasarnya iman. Itu sebabnya orang beriman itu semuanya orang baik, Bapak Ibu. Semua orang beriman itu orang baik. Makanya kita ingin meninggalkan dunia dalam keadaan beriman. Ini keluarga yang selamian kita jaga modal keselamatan yang namanya keimanan. Yang kedua, Bapak Ibu, alasan dia mengatakan kalau beliau ini orang baik, beliau adalah orang yang sangat taat di dalam beribadah. Bukan hanya melakukan yang fardu, tetapi almarhumah ini juga tidak pernah mau ketinggalan melakukan yang sunnah. Tadi Nanda Dokter menyampaikan kepada tiang ketika hayat almarhumah ini,
Kalau sudah jam 3 malam, beliau selalu bangun untuk melakukan qiyamul lail. Apa janji Allah di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kepada orang-orang yang suka qiyamul lail? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Jadi jamak-jamak. Nabi makna maqam mahmuda dengan sakirang tahajud leken seirok, dengan sak ninggal dunia, kubur tijan terang benderang di sini sida Allah SWT. Tidak akan gelap kuburnya orang-orang yang suka tahajud. Ketika orang lain sedang enak mesari istirahat bangun, dan almarhumah ini ceritanya istiqomah di dalam melakukan bangun malam untuk tahajud. Belum lagi kita mendengar kesenangan beliau menghadiri majelis-majelis ilmu. Cerita berdiri geluh pada bahasa langit. Bikin belum Kejakan dengan ngerti kena dulu daripada kena jamaah nanti itu. Kedua yang geluh saat rumah ngaji dok panjang bilang jauh Jumat, Masya Allah. Tiap hari Jumat. Lalu meninggal dunianya almarhumah ini pada bulan Ramadan menjelang hari Jumat ba'da zuhur. Kemarin ketika beliau meninggal langsung tiang dihubungi. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal hari Kamis, tapi hari Kamisnya setelah zuhur, kata ulama itu sudah masuk hari Jumat, dan insya Allah tanda mulia. Tanda mulia. Ini yang perlu menjadi ibrah oleh yang pelunggu. Ini yang perlu menjadi pelajaran oleh yang pelunggu. Agar mudah-mudahan pirang tahun terjadinya umur yang pelunggu menerima takdir qadar Allah yang namanya kematian itu dalam keadaan tenang. Yang pelunggu menerima takdir kematian itu dalam keadaan mendapatkan keringanan. Yang pelunggu mendapatkan stempel predikat husnul khotimah. Mudah-mudahan almarhumah orang tua Tiang Hajjah Fatimah ini dengan apa yang Tiang sampaikan kepada pelunggu itu menjadi tambahan kebaikan. Pelunggu kami yang menjadi putra-putri bidadari dari almarhumah, termasuk kita semua yang menjadi bidadari dari orang tua kita masing-masing. Setelah orang tua kita tiada, maka tugas kita adalah terus menunaikan tugas kebaktian. Salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kita apabila orang tua kita tiada adalah banyak-banyak mendoakan. Ketika kita memiliki kelebihan rezeki, berinfaklah. Lalu niatkan infak itu pahalanya kepada orang tua kita. Dan yang ketiga kata ulama, cara kita berbakti kepada orang tua kita apabila kita meninggal, menjaga keutuhan silaturahim. Jangan ada hal dalam keluarga yang membuat silaturahim kita menjadi terganggu. Apalagi silaturahim kita sampai putus. Ketika silaturahim selalu kita jaga dan kita perkuat antara saudara sekandung, antara saudara yang lain, ibu bapak dengan jiran tetangga. Bahkan agama mengajarkan jika kita tahu orang tua kita punya sahabat, sekali waktu bersilaturahim kepada sahabat dari orang tua kita itu untuk meneruskan silaturahim dari orang tua kita yang telah meninggalkan. Ini bagian dari cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, kesaksian pelunggu yang mengatakan baik, lalu kemudian banyaknya kita mensolatkan, banyaknya kita mengantarkan, dan Allah ambil umur dari almarhumah ibunda kami Hajjah Fatimah Akbar ini pada bulan mulia, hari mulia. Maka mudah-mudahan umur dari almarhumah dijadikan oleh Allah menjadi bagian dari Raudhah min Riyadhil Jannah, dan juga almarhumah senantiasa terjaga dan terpelihara dari adab dan fitnah kubur ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Bapak Ibu, sebelum Tiang mengakhiri penyampaian kata-kata takziah, untuk memperbanyak ikhtiar kita untuk mendapatkan berkah di dalam bulan suci Ramadan, sekedar mengingatkan Tiang pelunggu. Ada amalan yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, dan ini juga dianjurkan kepada Tiang pelunggu mengamalkannya, yaitu ada 4 kalimat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. Mudah-mudahan 4 kalimat ini pelunggu kami hafal, dan Nabi ajarkan kepada kita agar kita memperbanyak 4 kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. Barang siapa yang memperbanyak zikir ini di dalam bulan Ramadan, di samping kita juga memperbanyak tilawatil Quran, tadarus Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesempurna-sempurna pahala dan keberkahan baginya di dalam bulan suci Ramadan.
Mudah-mudahan keluarga Samit yang senantiasa disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memiliki manik sekecil apapun di dalam melaksanakan puasa, qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan yang berungguh mendapatkan predikat muttaqin al-mukhlisin al-maqbulin ketika Ramadan ini meninggalkan kita nanti. Demikian yang dapat yang sampaikan. Ampura apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiqna ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.